Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Fantahu amma naha anhu wa hazzazar. Asyhadu an la ilaha illahu wahidul qahar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abrar. Wa sallallahu wa salamuhu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahu ila yaumil ba'wi wa nusyur. Amma ba'du, faya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwakal faqad fazal mutaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmatnya yang dikaruniakan kepada kita. Kita membutuhkan karunia-Nya, yaitu Allah. Allah selalu memberikannya. Maka kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Nikmat terbesar yang wajib kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita bahwa Islam dan iman merupakan modal utama bagi seorang untuk masuk surga. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang muslim. Dalam riwayat ini disebutkan tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang mukmin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin rahimakumullah, menjadi seorang muslim sejati tidaklah cukup dengan ucapan dan klaim saja. Setidaknya seseorang harus memiliki 3 sifat. Pertama, al-yakin, yaitu percaya dan mantap akan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan Islam, agama Islam. 3 hal ini merupakan materi utama yang akan ditanyakan oleh malaikat kepada kita di alam barzah nanti. Di antara sekian banyak masalah, hanya 3 ini saja yang akan ditanyakan oleh malaikat di alam barzah. Hadirin ya rahimakumullah, kedudukan al-yakin sangat tinggi di sisi Allah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin bab manzilatul yakin menyebutkan beberapa ayat tentang kedudukan yakin. Di antaranya disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 4 dan 5. Beliau menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menghususkan hanya mereka yang mencapai derajat al-yakin yang mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka yang beriman kepada kitab, yaitu Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Al-Baqarah ayat 4-5. Sangat jelas dari ayat Al-Quran itu bahwa cara untuk menjaga hidayah adalah dengan memupuk keyakinan. Tanpa itu seorang muslim bisa goyah. Banyak kisah menjadi pelajaran. Seseorang telah beriman kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian ikut hijrah ke Madinah bersama beliau, namun ia kemudian goyah oleh kuda peliharaannya di Mekah. Ia kemudian menyalahkan jalan hijrahnya. Ini suatu musibah baginya. Hadirin rahimakumullah, yakin menurut ulama Abu Bakar Al-Wara ada 3 tingkatan, yaitu al-yakin al-akbar, yakin meyakini
seluruh berita informasi yang Allah sampaikan kepada Rasulullah dan risalah yang beliau bawa mencakup informasi yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW terkait perkara yang sudah berlalu maupun terkait dengan hal-hal yang belum terjadi ini harus kita mantapkan dalam diri kita. Yang kedua, al-yakin adalah yakin dan percaya kepada setiap bukti dan dalil yang membenarkan benar berita-berita tersebut. Yakin terhadap Al-Quran, hadis, dan setiap mukjizat Rasulullah SAW. Yang ketiga, yakin al-musyahadah. Ini merupakan tingkatan yakin paling tinggi. Hanya tingkatan para wali Allah dari kalangan para sahabat dan ahli ibadah yang mencapai level ini. Al-musyahadah adalah tingkatan keyakinan terhadap hal yang gaib atau tidak tampak. Namun seakan-akan dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Keyakinan yang sempurna, keyakinan para sahabat pernah diungkapkan oleh Amir bin Abdul Qais bahwa seandainya surga dan neraka ditampakkan, mereka tidak akan bertambah keyakinan karena keyakinan mereka sudah sempurna tanpa perlu bukti yang kasat mata. Hadirin rahimakumullah. Kedua, sifat at-tasim, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya dan kepada agamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak patut bagi seorang mukmin baik laki-laki maupun perempuan ketika Allah sudah memutuskan perkara kemudian mereka memiliki pilihan yang lain. Quran surah Al-Ahzab ayat 36. Itu bukan sifat mukmin sejati ketika Allah dan Rasulnya memilih warna putih. Seorang muslim yang sejati tidak ada warna pilihan yang lain. Mereka tunduk dan patuh kepada Allah dan tunduk patuh pada aturannya. Selaras dengan hal ini Allah berfirman, maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka suatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan. Dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Hadirin rahimakumullah. Sifat muslim yang ketiga, at-tadiyah, atau rela berkorban, yakni rela berkorban di jalan Allah. Karena sesungguhnya iman itu menuntut cinta, dan cinta itu menuntut pengorbanan. Tidak ada iman kecuali didasari cinta, dan tidak ada cinta kecuali dia harus ada pengorbanan. Imannya cintanya Nabi Nuh menjadikan Nabi Nuh mampu mewakafkan jiwa dan raganya, mewakafkan nafas dan umurnya selama 950 tahun di jalan Allah. Dalam satu ayat Allah mengabarkan ungkapan Nabi Nuh. Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang. Ayat surah Nuh ayat 5. Anda bisa baca ayat selanjutnya. Nuh berdakwah selama itu dan tidak ada yang menyambut, tetapi ia tidak bosan. Inilah sifat mukmin yang sempurna. Semoga kita semua memiliki tiga sifat yang telah disebutkan: yakin, berserah, dan rela berkorban. Itu saja khutbah pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.